Selamat siang, izin perkenalkan diri Taruna tingkat 2 Politeknik Pengawasan Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Rahel Angelina Purba, STB 5397, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tata tertib dan perencanaan pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apa itu disiplin pegawai negeri sipil? Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari disiplin PNS yaitu adalah untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap perilaku PNS. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan PNS. Keempat, meningkatkan tanggung jawab PNS, mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dalam bekerja. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pada pasal 3 yaitu antara lain: pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyampaikan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun larangan yang harus dihindari sebagai seorang PNS. Yang pertama, menyalahgunakan wewenang. Kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang ketiga, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Keempat, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin. Kelima, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang baik bergerak atau tidak bergerak milik negara secara tidak sah. Yang ketujuh, melakukan penguatan di luar ketentuan. Kedelapan, melakukan kegiatannya merugikan negara. 9, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Yang ke-10, menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Yang ke-11, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Yang ke-12, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Yang ke-13, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Ke-14, memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan cara yang pertama, ikut kampanye. Kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. Ketiga, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain. Empat, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Yang kelima, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Yang keenam, mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu. Yang ketujuh, memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk. Hukuman disiplin terdiri atas: pertama, hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kedua, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Yang pertama itu adalah tahapan pemeriksaan. Dilakukan oleh atasan langsung untuk pelanggar ringan dan sedang atau tim pemeriksa untuk pelanggaran berat. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah benar PNS melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian kegiatan pemeriksaan, mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, meminta penjelasan dari PNS yang diduga melanggar, dan membuat berita acara pemeriksaan atau BAP sebagai hasil pemeriksaan. Kedua, yaitu tahap penjatuhan hukuman.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum akan menentukan tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang sesuai, yaitu ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian keputusan hukuman harus objektif, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukuman dijatuhkan melalui keputusan terkualifikasi yang memuat alasan dan dasar hukuman. Tahapan penyampaian keputusan. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup kepada PNS yang bersangkutan. Saat penyampaian, PNS diminta menandatangani tanda terima putusan sebagai bukti bahwa ia sudah menerima keputusan tersebut. Jika PNS menolak menandatangani, penyampaian tetap dianggap sah dengan berita acara penolakan tanda tangan. Baik, demikianlah materi yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan